Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya rindu mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. 1 jam ke depan kita masuk dalam tahun yang baru bersama dengan Roh Kudus, Roh Kristus. Kita maju bersama dengan Tuhan dengan penuh keberanian. Mari jemaat Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini, kita mau sama-sama memberikan hati kita, hati yang berhiaskan kekudusan, hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Mazmur. Biar ini menjadi firman yang dilepaskan pada malam hari ini bagi kita. Dan saya percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagimulah puji-pujian dari Sion ya Tuhan, dan kepadamulah orang-orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dengan keadilan Engkau menjawab kami ya Tuhan, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Segala pinggamu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan deru, gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Tuhan penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Engkau dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Kami bersyukur Tuhan datang di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini. Kami tetap memuliakan nama-Mu dimanapun Tuhan umat-Mu berada. Mari Bapa, kami mau bersama-sama menikmati kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan umat-Mu Tuhan yang rindu jamahan kuasa-Mu malam hari ini. Engkau melawat Tuhan dengan hati yang rindu. Kami percaya Roh Kudus Kau ambil alih Tuhan akan pujian, penyembahan dan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar nyata kuasa dan mujizat-Mu. Kami mau menerobos bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan melangkah bersama dengan Tuhan di tahun yang baru. Mari Bapa, biar pesan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kami. Engkau ambil alih Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Satu nama, nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Syukur bagi Bapa, kasih kemurahan-Mu. Engkau besar rahmat kasih setia-Mu. Bapa, Engkau panjang sabar, murah hati, limpah berkat-Mu selalu baru. Syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kita angkat pujian ini masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan.
kekudusan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat, saya undang akan pujian ini sekali lagi dari hatimu dengan imanmu datang pada Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan. Sama-sama panggil Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat, saya mengajak masuk dalam hadirat Tuhan di tempat kau berada saat ini. Biar Roh Kudus menjamah. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat
wajah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah keluarga, ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat
Syukur bagi Engkau Tuhan, syukur bagi Engkau Raja di atas segala raja. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, syukur bagi Engkau Bapa. Haleluya. Kami menyembah-Mu di sini Tuhan, bahwa kami mendekat lebih lagi kepada-Mu Tuhan, sehingga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Kami ada di dalam Engkau Tuhan. Roh-Mu ada di dalam kami Tuhan. Roh Kristus mengurapi, berkuasa. Kami menjadi manusia yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
waktu-waktu yang akan kita hari ini miliki, biarlah selalu bersama dengan Tuhan. Kita menantikan tahun yang baru. Kita meninggalkan tahun 2020. Ada begitu banyak kenangan yang pahit maupun kenangan yang manis. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia gembala yang baik. Dia mengajar anak-anaknya untuk percaya dan berjalan di atas kebenaran firman-Nya. Biarlah Roh Tuhan hari ini menuntun setiap kita. Biarlah waktu yang kita miliki hari ini adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan. Biarlah sukacita yang kita miliki hari ini karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli. Biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Biarlah aku belajar untuk menanti-nantikan Tuhan dengan mendengar firman, percaya akan setiap perkataan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu tidak hanya menjadi perkataan atau logos, tapi firman itu menjelma menjadi rema atau hidup di dalam. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Biar kami hari ini Tuhan bisa melewati tahun 2020 dan masuk 2021 dengan kekuatan, dengan terobosan, dengan iman kepada Tuhan lebih lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Oh, kami terus mendekat kepada-Mu. Apapun penghalang dalam hidup kami, yaitu daging, yaitu ego hidup kami hari ini Tuhan, pikiran kami, biarlah semuanya ditawan dan diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Engkau menjadikan kami terus Tuhan, terus menjadi baru, menjadi serupa, semakin serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar semua? Saya percaya hari ini kita yang mendengar firman Tuhan, menyaksikan khotbah online Gereja Bethel Indonesia The Power of Grace adalah orang-orang yang menaruh harap, iman, percayanya kepada Tuhan, mau bersandar, mau berserah total hidup di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan firman-Nya berkata begini, Dia menentang orang yang congkak, tapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Kecongkakan berbicara bahwa kita tidak perlu Tuhan, tapi kerendahan hati berbicara bahwa kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya. Hari ini saudara, waktu kita datang menghadap Tuhan, kita mau merendahkan hati, karena firman-Nya berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan kau pada waktunya. Saya percaya saudara, hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari bersama dengan Tuhan. Sekalipun tahun 2020 semua kita sama-sama tahu adalah tahun yang menyesakkan, tahun dimana setiap kita hari ini boleh melihat semua kita harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Kenapa? Karena ada virus COVID-19 atau disebut virus corona, virus yang mematikan. Dan di seluruh dunia sudah banyak yang menjadi korban dari virus ini. Tapi saya juga percaya saudara, ketika firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika saudara mendengar firman Tuhan dan kesukaan saudara adalah firman Tuhan, maka
saudara, imun tubuh saudara, kekuatan fisik saudara, kekuatan di jiwa saudara melampaui dari kekuatan-kekuatan manusia biasa. Kenapa? Karena yang hidup di dalam kita, dia melampaui apapun. Dia adalah Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, taruh dan letakkan iman percayamu hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Dan kalau saudara hari ini bersama dengan saya sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, aku ingin mengenal Tuhan lebih lagi, aku ingin hidup bersandar dan berserah total kepada Tuhan, maka kita akan punya sebuah perjalanan hidup yang berbeda, yaitu perjalanan hidup dengan iman. Karena firman Tuhan bahwa orangku yang benar hidup oleh iman. Jadi saudara, hari ini waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar dengan iman, saudara menanggapinya dengan iman, dan saudara menggunakan iman saudara untuk saudara bisa berhubungan dengan Tuhan dan kerajaan surga. Saudara, saya mau mengajak kita semua, kita buka Alkitab kita. Kita akan buka dari Roma 10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan kita awali dengan Roma 10 ayat yang ke-11 berkata begini, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Wow, Tuhan berkata begitu. Siapa yang percaya kepada Dia, menaruh iman dan harap kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Firman Tuhan berkata begitu, saudara, kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Karena Dia akan membela orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepadanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa. Nah, hari ini kita perlu belajar lebih lagi bagaimana kita memiliki iman yang besar. Kita perlu belajar lagi bagaimana iman kita terus mengalami terobosan dalam hidup kita. Iman itu ada di dalam roh setiap kita. Makanya kita harus mengenal kehidupan rohani setiap pribadi lepas pribadi. Saudara tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sejak saudara kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menaruh semua potensi rohani yang berasal daripada Dia, dan Dia meletakkan kehidupannya, yaitu rohnya dan segala yang Dia milikinya di dalam hidup kita. Tujuan Tuhan cuma satu, supaya Ia bisa menyatakan diri di dunia ini dalam hidup setiap anak-anaknya, hidup setiap orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga, carilah dahulu kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Jadi saudara, hari ini waktu Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepada Aku, engkau tidak akan dipermalukan. Yang pertama saudara harus lakukan adalah saudara mencari segala kebenaran Tuhan. Alkitab berkata bahwa kalau kamu mendapatkan kebenaran itu, maka kamu akan dimerdekakan. Dimerdekakan dari ketidaktahuan, dimerdekakan dari segala tipu muslihat setan, dimerdekakan dari segala dosa dan kutuk yang mengikat. Karena waktu Tuhan hadir dalam hidup setiap kita, Yesaya 10:27 katakan, Roh Tuhan, pengurapan itu akan menghancurkan, akan mematahkan semua belenggu, semua kuk yang ditimpakan di leher kita. Jadi saudara, waktu Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan adalah Tuhan yang memerdekakan engkau dari segala masalah dan persoalan, segala kutuk yang ada di sekeliling hidup kita. Ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah beri jawaban buat setiap kita. Dan Tuhan katakan, engkau percaya, taruh iman dan harap kepada Dia, dan Tuhan katakan engkau tidak akan dipermalukan. Orang benar jatuh tidak akan tergeletak, tapi dia akan bangkit lagi. Saudara, itulah sebabnya ketika kita teruskan baca di Roma 10 ayat 17 berkata begini, saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus.
firman yang diurapi. Semakin engkau mendengar firman Tuhan, semakin engkau mendengar perkataan-perkataan Tuhan, maka sesuatu di dalam hidup rohanimu akan bertambah kuat, akan bertambah besar, kapasitasnya akan meluas dalam hidupmu. Ketika Daud berkata, bersama Tuhan aku sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan aku melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saudara tahu, kalau saudara baca kisah hidup seorang bernama Daud, dia punya kehidupan, sasarannya adalah mencari Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan, dia bersahabat karib dengan Tuhan. Dan dia tulis di kitab Mazmur, Tuhan mengenal orang yang bergaul karib dengan dia. Jadi hari ini, waktu kita mau melewati tahun 2020, memasuki tahun 2021, saudara harus membangun hubungan dan pergaulan karib dengan Tuhan lebih lagi. Mungkin ada begitu banyak engkau berharap apa yang akan engkau dapatkan di tahun 2021. Mungkin engkau sudah berhayal untuk hal-hal yang mungkin engkau dambakan. Tapi saya katakan sekali lagi kepada kita semua di tempat ini, kalau kita baca firman Tuhan, saudara, di kitab Wahyu 3 pasal yang ke-8, dengar. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, Tuhan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Ini berbicara tentang Tuhan membuka kesempatan. Tuhan menyediakan berkat, kesempatan yang datang dari Tuhan, seorang pun tidak bisa menutupnya. Alkitab katakan kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, tidak seorang pun bisa membukanya. Di sini katakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Perhatikan baik-baik. Saya mau berkata pada jemaat The Power of Grace, tahun depan kepada setiap orang hari ini yang meletakkan harap, iman, kasihnya kepada Tuhan, ada pintu yang dibuka Tuhan bagimu. Pintu sedang dibuka bagimu. Ini bukan orang yang buka, ini bukan manusia yang beri, tapi Tuhan yang buka pintu bagimu. Dan ini adalah pintu kemenangan, ini adalah pintu keberhasilan, ini adalah pintu kejayaan bagimu. Dengar baik-baik, jemaat The Power of Grace. Tuhan katakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Amin. Saudara, kita hari ini realize, kita menyadari kekuatan Tuhan dan kekuatan manusia. Manusia yang dikatakan paling berkuasa, yang paling kuat, yang paling berpengaruh di dunia, dibandingkan dengan Tuhan tidak ada apa-apanya, saudara. Alkitab katakan, apa yang paling bodoh bagi Tuhan mempermalukan yang paling pintar orang di dunia. Jadi kalau hari ini kita mengandalkan Tuhan, saudara dengar baik-baik, engkau tidak akan dipermalukan. Pertanyaannya Pak Gembala, kenapa saya sering kali down? Kenapa saya sering kali mengalami kesesakan? Bahkan mungkin waktu saya bekerja, saya tidak mengalami hal-hal yang baik, tidak mengalami terobosan. Mungkin kau berkata, justru saya hari ini mengalami kesesakan karena saya di PHK, atau penghasilan saya jauh berkurang. Atau mungkin engkau berkata, kesehatan saya menurun. Atau mungkin engkau berkata, rumah tangga saya berantakan. Atau mungkin berkata, ada begitu banyak orang yang membuat engkau sakit hati. Seakan-akan bahwa hidup di dalam Tuhan bagimu, engkau tidak mengalami hal yang luar biasa.
Saya berkata bagi kita semua di tempat ini, dengar baik-baik. Waktu Tuhan membuka pintu bagimu, engkau harus masuk pintu itu dengan iman. Engkau harus menerobosnya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa menanggapinya hanya dengan hal-hal yang biasa atau dengan apa yang kau pikir. Tidak bisa, saudara. Karena ini adalah perjalanan rohani. Ini kita berhadapan dengan situasi di mana Tuhan itu membawa kita maju di dalam sebuah kehidupan yang Dia berikan kepada kita. Perhatikan, di kitab biasa dikatakan jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jauhnya perbedaan jalanmu dengan jalanku. Ketika manusia mencoba mencapai sebuah keberhasilan, dia berjalan dengan segenap kekuatannya, segenap kepandaiannya, kepintarannya, kebisaannya, pengalamannya, koneksinya. Tapi waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau tidak berjalan dengan kekuatanmu lagi. Engkau tidak berjalan dengan apa yang engkau bisa harapkan untuk membuat engkau berhasil. Cukup engkau percaya kepada Tuhan, cukup engkau mendengar firman-Nya dan meletakkan firman itu di dalam hatimu, di dalam rohmu, dan kau percaya dan kau perkatakan bahwa apa yang Tuhan katakan itu terjadi, maka hal itu terjadi. Saudara, saya perhatikan waktu kita buka di kitab Roma, Roma 4 ayat 18, perhatikan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20, tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan, hanya orang yang hidup di dalam roh, tidak hidup di dalam daging, dia bisa memegang erat janji Tuhan. Dia bisa meletakkan hidupnya kepada janji Tuhan. Kalau hidup di dalam daging, Alkitab katakan sudah di Roma 8 bahwa tidak mungkin daging itu taat kepada hukum Tuhan, karena baginya itu mustahil. Karena dia tidak hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam dosa. Hari ini kita mau belajar bagaimana Abraham dikatakan usianya 100 tahun, tubuhnya sudah menjadi lemah, tapi tidak demikian dengan imannya. Karena dia berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan, dan dia mau hidup bergantung kepada Tuhan. Hidupnya dia berserah total kepada Tuhan. Cuma ada power of grace. Saya mau mengajak setiap kita hari ini, kita masuk tahun 2021, kita mau surrender to God, surrender to Father in heaven, Bapa Yahweh. Kita mau menyerahkan dan meletakkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Kita memandang Tuhan, memandang ke surga. Saudara, hari ini saudara, kita punya pilihan. Saudara mau meletakkan hidup saudara kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada dunia? Saudara perhatikan, kalau kita baca saudara
Di Roma 6 ayat yang ke-16 berkata begini, saudara. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Tuhan, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai iman kepada Dia. Hari ini kita disebut bukan lagi orang berdosa, tetapi kita disebut orang benar. Orang benar hidup di jalan kebenaran, bukan lagi hidup di jalan orang berdosa. Kalau saudara hari ini mendengar firman Tuhan, dan saudara hari ini mendengar setiap perkataan yang diucapkan, ini mau mengajak saudara hari ini. Mungkin hari ini ada begitu banyak dalam hidup saudara. Saudara sudah berdoa, sudah memohon kepada Tuhan, tidak terjadi. Yakobus 4 katakan, kamu sudah meminta, kamu sudah memohon, tapi kamu tidak menerima jawaban karena kamu salah berdoa. Doa yang kamu minta untuk memuaskan hawa nafsu, daging, dunia. Saudara, bukan ya Tuhan tidak tahu bahwa kita butuh apa yang ada hari-hari hidup kita. Dia tahu. Bahkan Alkitab katakan, sebelum kita berdoa, kita minta, Dia sudah tahu apa yang kamu inginkan. Tapi Tuhan mau mengajar kepada kita sebuah kehidupan, sebuah step atau fase di mana semua kehidupan yang engkau hari ini butuhkan, yang hari ini kau harapkan, yang kau perlukan di dunia ini, ketika engkau mendapati sebuah firman, kau mendapati sebuah kehidupan kebenaran, itu melampaui dari semua kehidupan yang ada di dunia ini, maka yang ada di dunia ini akan ikut dengan otoritas yang ada padamu. Karena Tuhan di dalam firman-Nya, Dia katakan, apa yang kamu khawatir? Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan tuaian di dalam lumbung, dipelihara Tuhan. Bahkan bunga bakung, dia lebih indah dari jubah Salomo yang paling indah. Tuhan katakan jangan khawatir. Tapi kenapa kita sering khawatir? Alkitab berkata, jika kamu percaya, Markus 11 ayat 22, kamu berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu akan taat kepadamu, dia akan pindah. Apa saja yang kamu katakan, asal kamu tidak bimbang, tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi seperti yang kau katakan. Dan ketika kamu berdoa dan kamu memohon apapun, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Itulah cara hidup di dalam roh, hidup di dalam kerajaan surga. Kita hidup dalam sebuah dimensi yang lebih tinggi, dimensi yang menjadi sumber dari semua yang ada hari ini secara jasmani, secara materi. Saudara, kalau kita baca di kitab Kejadian, semua yang bentuknya fisik, semua bentuknya materi berasal dari semua kehidupan di dalam roh Tuhan. Jadi kalau engkau punya firman Tuhan, firman adalah Tuhan itu sendiri, dan firman itu adalah roh. Ketika engkau punya kebenaran ini, Alkitab berkata, asal ada firmanku di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta, maka kamu akan menerima. Letakkan kebenaran ini di dalam batinmu, di dalam rohmu, seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tapi Abraham percaya. Saya bisa melihat, waktu dia percaya, Tuhan melihat dan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi waktu kebenaran itu disampaikan kepadamu, hatimu harus benar. Maka waktu hatimu benar, kebenaran firman Tuhan akan mendarat di dalam hidupmu. Sudah tahu bahwa firman itu adalah kekuatan.
Makanya Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau yang menuruti firman-Ku, yang mentaati firman-Ku, aku membukakan bagimu pintu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Saya berkata kepada jemaat The Power of Grace, tahun 2021 adalah menjadi tahun kemenangan bagimu, adalah menjadi tahun penuaian bagimu, adalah menjadi tahun di mana engkau akan mengalami terobosan, sesuatu yang belum pernah kau alami sebelumnya. Tuhan akan buat semuanya menjadi indah pada waktunya dalam hidupmu, jika engkau hari ini betul-betul memegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata sekali lagi, orang yang menaruh harap percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kalau engkau mengerti firman ini, maka engkau bisa melihat hatimu. Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang hatimu. Saudara tahu perkataan-perkataan itu berbicara apa? Itu letak kepada hal-hal yang sifatnya daging manusiawi. Tapi waktu engkau menjadi orang percaya, Alkitab berkatakan, waktu Yesus berkata, bukankah engkau tahu, di kitab Taurat berkata bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Orang yang menerima Dia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Artinya anak adalah ahli waris, pewaris, orang yang berhak untuk menerima janji Tuhan. Saudara, sekali lagi saudara, kita akan melihat kitab Yakobus 2 ayat yang ke-23. Perhatikan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan. Saudara, Yesus berkata, aku tidak lagi menganggap kamu sebagai hamba, tetapi sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang Tuhannya hendak lakukan, tapi sahabat tahu. Kenapa? Karena ia diberitahu. Amin. Saudara, sahabat berbicara tentang hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Abraham disebut sahabatnya Tuhan. Kenapa? Karena Abraham dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mengenal siapa Abraham. Sebelum namanya Abraham, namanya Abram. Saudara mengerti? Abram adalah Abraham yang lama. Waktu dia ketemu Tuhan, dia percaya kepada Bapa, maka berubah menjadi Abraham. Jadi ada Abram, ada Abraham. Manusia lama tidak akan pernah bisa mengenal siapa itu Tuhan, karena Tuhan itu adalah roh. Tetapi manusia baru, dia bisa mengenal, bahkan berkomunikasi, bahkan bersahabat. Kenapa? Karena Tuhan itu roh. Manusia baru itu manusia rohani. Dan hari ini, waktu kita memasuki tahun 2021, saudara akan melihat ada pintu yang terbuka. Camkan baik-baik, siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, mungkin engkau baru pertama kali mendengar firman Tuhan ini, atau engkau ada di dalam channel ini, tidak kebetulan, karena memang Tuhan mempersiapkan sesuatu yang baru dalam hidup. 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tema Gereja Bethel Indonesia The Power of Grace tahun 2021, hidup di dalam manusia baru. 2 Korintus 5:17. Sudah perhatikan, Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah realita, sebuah kehidupan yang mungkin banyak orang tidak tahu, mungkin mereka tidak mengenal, tetapi engkau tahu, engkau mengenal, karena engkau ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam engkau. Saudara tahu bahwa yang ada di dalam kita adalah Kristus. Seperti Paulus berkata
Yang ada di dalamku bukan aku, yang ada di dalam hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia hidup di dalam dagingku ini, dia hidup dalam tubuhku ini, dia ada di dalam rohku. Tapi dia katakan, aku hidup bukan karena melihat, tetapi percaya. Dia fokus kepada inner man, manusia rohani, manusia batin. Dan dia bisa katakan, apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Apa yang dia anggap di dalam kehidupan yang lama, manusia lamanya, itu untung. Ketika dia menemukan manusia yang baru, yaitu Kristus ada dalam dia, ternyata semua itu tidak ada yang menguntungkan buat dia. Yang ada di dalam Tuhan itulah keuntungan. Maka dia katakan, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Waktu engkau hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, dengan manusia barumu, engkau menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka kematian daging akan membawa engkau di dalam sebuah kehidupan rohani yang penuh dengan berkat. Maka firman Tuhan berkata, apa saudara? Barang siapa yang percaya kepada dia, kamu tidak akan dipermalukan. Mari kita maju di dalam Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan bahwa aku masuki tahun 2021 dengan gagah perkasa. Aku bisa menginjak-injak lawanku. Aku tahu bahwa roh Tuhan di dalamku lebih besar dari semua roh yang ada di sekelilingku di dalam dunia ini. Tidak ada persoalan yang tidak bisa aku atasi. Tidak ada masalah yang tidak ada jawabannya. Kenapa? Karena kau punya iman, kau punya kebenaran. Kau bisa berkata kepada gunung masalahmu, minggir, pindah, terbang ke dalam laut, dia akan taat kepadamu. Asal kamu tidak bimbang. Apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Saudara, hiduplah oleh roh, bukan dengan daging. Hiduplah dipimpin oleh roh Tuhan, bukan dengan dirimu, kekuatanmu dan egomu sendiri, dan apa yang dunia sodorkan kepadamu. Karena semua ada dalam dunia ini, Alkitab katakan, semuanya akan ditinggalkan. Tapi hidup bersama Yesus adalah hidup dalam kekekalan. Tapi ketika Yesus ada dalam hidup kita, semua ada dalam dunia ini ada di tangan kita. Karena dia ada, karena Bapa yang menciptakan lewat anak Yesus Kristus, dan anak yang ada di dalam kita. Hari perhatikan kehidupan rohani kita, camkan baik-baik. Saya katakan tahun 2021, biarlah setiap kita mau menjadi murid, mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara rindukan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Saudara harus mau menjadi muridnya Tuhan. Saudara harus mau dituntun oleh Tuhan untuk saudara bisa mengenal sebuah jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kehidupan yang membuat saudara berkemenangan. Kalau kita buka di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saudara tahu, orang yang hidup di dalam daging, Roma 8 ayat 8, tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak ada favor, tidak ada perkenanan. Lalu saudara tidak mau belajar bagaimana saudara bisa menerima perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan tidak datang kepada orang-orang hidup di dalam daging, masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam kekuatannya sendiri. Tetapi favor, perkenanan Tuhan itu ada di dalam hidup orang-orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, yang sudah mati dari dirinya sendiri, yang mengenal konsep hidup, mati, dan bangkit bersama dengan Kristus, dan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dalam diri mereka. Apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan, kita harus mendengar dan merenungkannya di dalam terang Tuhan. Saudara tidak bisa mendengar atau merenungkannya di dalam tempat yang gelap. Saudara harus masuk di
di dalam terang itu. Dan terang itu akan menyingkapkan segala sesuatu. Kenapa kita bisa mengerti? Kenapa kita bisa mengenal Tuhan? Karena disitulah ada Tuhan yang mengajar, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan dan menyediakan semua yang kita butuhkan. Biarlah tahun 2021 setiap kita boleh mengenal dan kita mau belajar bahwa di dalam hidup kita ada manusia lama, ada manusia baru. Ada pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan. Ada kutuk, ada berkat. Ada jalan yang lebar, jalan yang luas, pintu yang lebar, jalan yang luas. Ada pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Semua orang jalan di sini, tapi sedikit orang yang jalan ke sini. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Orang bisa melihat pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Bila tahun 2021 menjadi tahun di mana kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan, boleh kemenangan yang hebat di dalam Tuhan Yesus. Kita harus menang dari daging. Daging terikat dosa dan maut, dan setan tinggal atas dosa dan maut. Kalau kita hidup dalam roh, roh hidup dalam hukum roh dan kehidupan, kebenaran, dan kerajaan Tuhan ada di situ. Saya percaya jemaat The Power of Grace hari ini, engkau mau pegang janji Tuhan. Kau mau meletakkan semua kehidupanmu dan surrender kepada Tuhan. Kalau engkau coba lagi, engkau coba berupaya dan kekuatanmu, saya mau katakan, stop. Sekarang serahkan semuanya kepada Dia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan lagi engkau menyerahkan hidupmu dipimpin dengan dunia, dengan kegelapan yang menuntun kepada kematian. Tapi biarlah hidupmu dipimpin kepada kehidupan, kepada terang, yaitu Kristus. Kalau hari ini kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau hari ini berkata kau gak layak, kau banyak buat dosa, Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi Yesus Kristus datang, Dia bawa pengampunan dengan mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan. Orang yang percaya di hatinya dibenarkan, dengan mulutnya mengaku bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia diselamatkan. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Saya percaya jika kebenaran ini dalam hidup kita, persoalan apapun hari ini akan selesai, karena Roh Tuhan akan merestorasi. Saudara mau cari siapa? Saudara mau cari orang yang bisa berdoa, gembala, pendeta, atau saudara, cari siapapun untuk tolong saudara. Cari Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, maka kita akan melihat. Alkitab berkata, kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan menjadi barisan belakang. Dan orang akan melihat dan menyebutkan engkau kota Tuhan, karena orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluarga rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, di dalam profesimu, mungkin dalam pekerjaanmu, karirmu, apapun. Ketika Lukas 1:37 katakan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yes, amin. Saudara melihat di Kisah Para Rasul 5, ketika Petrus berjalan di kota Yerusalem, orang beranjak membawa orang-orang sakit, ditilang-tilang meletakkannya di pinggir-pinggir jalan sepanjang kota Yerusalem. Mengingat Petrus akan lewat di situ. Apa yang Petrus lakukan? Dia nggak buat KKR, dia nggak buat yang namanya ibadah, dia cuma lewat. Tapi Alkitab berkata bayangan dari Petrus menyentuh orang sakit, orang-orang sakit akan sembuh. Sudah tahu, itu bicara bukan bayangan Petrus, tetapi itu bicara Roh Tuhan yang menguasai Petrus.
Sehingga kekuatan dan keberadaan Roh Tuhan begitu kuat dalam hidup Petrus. Karena kebenaran menjadi hidupnya, kekudusan Tuhan terpancar dalam hidupnya. Biarlah semua itu ada dalam hidup jemaat The Power of Grace. Saya berdoa tahun 2020 kita lewati. Kita bersyukur apapun hal yang kita sudah alami, kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Karena firman berkata Yeremia 29:11, Aku ini Tuhan yang tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan aku berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita gak usah merancang apa-apa. Kita gak usah ingin ini, ingin itu. Kita semua sudah ada planningnya, rancangannya di tangan Tuhan. Yang perlu hari ini kita lakukan, kita selaraskan hidup kita dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu apa, saudara? Supaya Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Hidupmu bagi Tuhan, bukan bagi dirimu sendiri lagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya semua kami boleh mendengar firman Tuhan malam hari ini, dan kami memasuki detik-detik tahun 2021. Biarlah Tuhan, hari ini kami berdoa mengangkat kedua tangan kami. Kami mengucap berkat. Kami memberkati tahun 2021, tahun yang penuh dengan sukacita. Kami boleh mengalami kehidupan yang Tuhan berikan. Kami punya sebuah kesadaran penuh bahwa kami adalah ciptaan baru. Manusia baru di dalam Kristus. Manusia mengalami kemenangan lebih daripada kemenangan. Kami bersyukur bahwa Tuhan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia siapapun. Karena kekuatannya adalah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kami. Kami percaya Tuhan yang menjadikan kami berhasil. Tuhan yang menjadikan kami menang dari segala sesuatu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tahun yang baru. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya umat-Mu adalah umat yang layak bagi Tuhan, umat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tangan kita. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu, pengurapan-Mu, lawatan-Mu melawat setiap kami pada hari ini, di tahun yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa kami berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa setiap kami hidup dalam kemenangan. Kemenangan atas daging, kemenangan atas dosa. Kami hidup dalam kebenaran. Sukacita kami adalah sukacita karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup di dalam kami. Terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa Sorgawi, penyertaan pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kami semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Selamat